Oke, shalom Bapak dosen, pengampu, Bapak Dr. Aldok Butar-Butar, izinkan saya untuk memberikan tugas presentasi. Iya, tadi aku lagi dipakai. Misi penginjilan yang kontekstual Rasul Paulus berdasarkan 1 dan 2 Timotius. Misi kontekstual adalah pendekatan dalam pekerjaan misi atau penginjilan yang memperhatikan dan beradaptasi dengan konteks budaya, sosial, ekonomi, dan politik dari suatu tempat atau masyarakat yang dituju. Pendekatan ini bertujuan untuk menyampaikan pesan agama atau nilai-nilai keagamaan dengan cara yang sesuai dan relevan bagi orang-orang dalam konteks tersebut. Hal ini melibatkan pemahaman mendalam tentang budaya dan kebutuhan lokal serta penggunaan strategi yang tepat untuk berinteraksi dengan masyarakat tersebut. Misi kontekstual juga merupakan upaya menyampaikan kabar baik dari Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20 dengan fokus kepada cara penyampaian firman Tuhan secara menyeluruh kepada semua orang agar dapat menerima sesuai dengan konteks budaya, kehidupan, dan lingkungan masyarakat. Isi penginjilan Rasul Paulus bermula dari pengalaman pribadinya ketika ia bertemu dengan Yesus Kristus secara ajaib saat perjalanannya ke Damsyik. Pengalaman ini mengubah hidupnya secara radikal dan membuatnya menjadi seorang pengikut setia Kristus. Paulus merasakan panggilan yang kuat untuk menyebarkan Injil kepada orang-orang di seluruh dunia, terutama kepada bangsa-bangsa yang belum mendengarkan kabar baik tentang Yesus. Keinginan untuk memberitakan Injil juga didorong oleh pengertian Paulus akan kasih Allah yang melampaui batas-batas budaya dan etnis, serta keinginan untuk memenuhi perintah Yesus pada para muridnya untuk pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya. Dalam surat-surat Paulus, dalam surat-surat Timotius, maksudnya Paulus memberikan nasihat, bimbingan, dan instruksi kepada Timotius, seorang pemimpin gereja muda, tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bijaksana dan bertanggung jawab dalam pelayanan gereja. Paulus juga memberikan ajaran mengenai doktrin Kristen, disiplin gerejawi, dan prinsip moral. Rasul Paulus adalah seorang memberitakan Injil ke berbagai daerah dan kota selama hidup pelayanannya. Rangkaian perjalanan ini kemudian sering disebut sebagai perjalanan misi dari Rasul Paulus. Sebagian besar kisah perjalanan misi ini bisa kita baca dalam kisah para rasul. Pesan Paulus kepada Timotius merupakan salah satu bagian penting dalam perjanjian baru. Paulus sebagai salah satu rasul Yesus Kristus memiliki peran sentral dalam mengajarkan dan membimbing para pengikut Kristus pada masa itu. Salah satu murid yang menjadi perhatian khususnya adalah Timotius, seorang pemimpin gereja muda yang dipercayakan oleh Paulus untuk meneruskan karya penginjilan. Pesan-pesan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius tidak hanya berisi nasihat praktis dalam mengelola gereja, tapi juga mengajarkan nilai-nilai kehidupan yang baik dan benar. Dalam hal ini beberapa pesan penting yang Paulus sampaikan kepada Timotius dan relevansinya bagi kita sebagai orang percaya. Apa sih yang dimaksud dengan misi dan penginjilan? Misi dan penginjilan adalah dua istilah yang sering didengar, namun tidak sedikit orang Kristen yang salah memahami, bahkan tidak tahu perbedaannya. Seringkali istilah misi dipakai secara keliru oleh orang Kristen, bahkan oleh hamba Tuhan sekalipun. Sesungguhnya misi dan penginjilan mempunyai arti yang mirip, tapi ada perbedaan yang prinsip. Tidak sedikit yang menggunakan kedua istilah ini secara bergantian sehingga kehilangan makna yang sesungguhnya. Secara umum, arti penginjilan adalah memberitakan kabar baik kepada semua orang. Arti sempitnya adalah memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang berbahasa sama, dengan penginjilan dengan latar belakang budaya yang tidak jauh berbeda. Dalam hal ini, Injil yang disampaikan tidak terlalu mengalami kendala yang berarti.
Akan tetapi bila Injil yang disampaikan kepada orang-orang yang berbeda budaya, tetapi berbahasa yang sama, ada kendala yang mulai dihadapi. Pada hakikatnya disebut orang yang membawa misi kepada suku lain. Di dalam Matius 28 ayat 19, ada kata bangsa. Dalam bahasa Yunani dipakai dengan kata etne, yang kemudian dikenal dengan istilah etnis atau suku bangsa yang terdiri dari banyak suku-suku. Amanat agung Tuhan Yesus adalah membawa kabar baik yang melingkupi semua suku, baik yang sama maupun berbeda budaya dan bahasa. Kata penginjilan itu sendiri dalam bahasa Yunani mempunyai beberapa kata yang berbeda pengertiannya, antara lain euangelizomai yang berarti membawa atau mengumumkan kabar baik, euangelion atau Injil. Kabar baik dalam Perjanjian Baru sering disebut sebagai Injil yang kekal, Wahyu 14 ayat 6, Injil yang damai, Efesus 6 ayat 15, Injil Kristus 1 Korintus 9 ayat 12, dan Injil kasih karunia Allah Kisah Para Rasul 20 ayat 24, dan Injil Kerajaan Matius 4 ayat 23. Namun Paulus menegaskan di dalam kitab Galatia 1 ayat 8 maksudnya bahwa hanya ada satu Injil yang Paulus mengidentifikasi Injil dengan kematian Yesus Kristus untuk dosa-dosa manusia dan kebangkitannya dari kematian pada hari ketiga 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Sedangkan istilah misi berasal dari bahasa Latin yaitu missio, yang secara harafiah berarti pengiriman atau perintah untuk pergi. Dalam konteks agama, istilah ini sering digunakan untuk merujuk pada tugas atau panggilan untuk menyebarkan ajaran agama atau melakukan pelayanan keagamaan. Istilah ini juga sering digunakan dalam konteks Kristen untuk merujuk pada misi atau tugas penyebaran ajaran Injil kepada orang-orang yang belum mengenalnya. Memahami tentang kontekstualisasi. Kata kontekstualisasi berasal dari bahasa Latin contextere yang berarti menenun atau menghubungkan bersama. Jadi pengertian kontekstualisasi adalah suatu konsep usaha memahami konteks kehidupan manusia secara luas dalam dimensi budaya, agama, sosial, ekonomi, dan politik. Dalam hubungannya dengan situasi menyeluruh dengan tujuan agar pemberitaan Injil dapat dilakukan dengan baik, dipahami secara tepat oleh setiap orang yang hidup dalam konteks tersebut. Tantangan Paulus secara kontekstual dalam konteks 1 Timotius, tantangan Paulus mengacu kepada pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, seorang pemimpin gereja muda. Istilah ini merujuk kepada petunjuk-petunjuk praktis dan ajaran moral yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk membimbingnya dalam tugas-tugasnya sebagai pengajar, pemimpin gereja. Ini termasuk nasihat tentang kehidupan pribadi, pengaturan gereja, pengajaran doktrinal, dan tugas-tugas pastor. Dalam 1 Timotius 1 ayat yang 10, Paulus mulai suratnya kepada Timotius dengan menyebut dirinya sebagai penulis serta menyatakan tujuan dari surat tersebut. Dia mengingatkan Timotius untuk tetap setia dalam pengajaran doktrin yang benar, untuk menahan diri dari pengajaran palsu yang tidak sejalan dengan Injil. Paulus juga menyoroti pentingnya hukum untuk mereka yang melanggar kebenaran dan menyimpang dari ajaran Kristus. Ia menunjukkan pentingnya mempertahankan kebenaran doktrinal dan moral dalam komunitas gereja. Kemudian dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-20 di sana ada 5 pesan yang disampaikan oleh Paulus. Yang pertama adalah pengantar dan tujuan surat. Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai penulis surat untuk memperkenalkan Timotius sebagai penerima surat. Tujuan surat ini adalah untuk memperingatkan Timotius tentang pengajaran palsu yang muncul di dalam gereja untuk membangunnya dalam kebenaran iman. Kemudian yang kedua, peneguhan amanat. Paulus menekankan pentingnya pengajaran kebenaran dan menyerukan agar Timotius memperjuangkan imannya tanpa keraguan atau ketakutan. Kisah Paulus berbagi kisah tentang dirinya sendiri, bagaimana dia yang sebelumnya adalah seorang penganiaya gereja dan diubah oleh kasih karunia Tuhan dan diamanatkan untuk melayani Kristus. Pentingnya hukum, Paulus menggarisbawahi pentingnya hukum bagi orang-orang yang melanggar kebenaran hukum Allah, dan ia menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dalam gereja. Yang kemudian yang kelima, pengajaran palsu dan tujuan hukum. Paulus menunjukkan bahwa hukum tidak diberlakukan bagi orang yang hidup sesuai dengan
ajaran Injil, tapi mereka menyalahgunakan hukum, seperti pengajaran palsu yang mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan kebenaran Injil. Yang keenam, pengajaran mengenai hukum. Paulus menjelaskan bahwa hukum adalah baik jika digunakan dengan benar, yaitu menjaga ketertiban, menghukum mereka yang melakukan kejahatan, pengakuan dosa dan pengampunan Allah. Paulus mengakui dosa-dosa sebagai penganiaya gereja, tetapi juga bersyukur karena mendapat pengampunan dan kasih karunia Allah. Nah, di dalam 1 Timotius 2 sampai dengan 15 ini ada beberapa pokok mengenai tentang doa untuk semua orang. Paulus mendorong agar doa, permohonan, syafaat, ucapan syukur ditunjukkan untuk semua orang, termasuk penguasa dan orang-orang memegang kekuasaan, agar dapat hidup dalam damai dan kesalehan. Pengajaran tentang posisi perempuan dalam ibadah. Paulus menyatakan bahwa perempuan harus beribadah dengan sopan santun dan rendah hati, dan tidak mengizinkan perempuan untuk mengajar atau memiliki otoritas atas laki-laki dalam konteks keagamaan. Ini seringkali diinterpretasikan dalam konteks tertentu sebagai larangan bagi perempuan untuk menjadi pengajar utama dalam gereja. Yang ketiga, penjelasan mengenai Adam dan Hawa. Yang keempat, pengajaran tentang keselamatan melalui kehamilan. Kemudian yang dalam 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 16 itu ada beberapa poin yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada Timotius, yaitu mengenai kriteria untuk pemimpin gereja. Paulus menerapkan standar moral dan karakter untuk mereka yang ingin menjadi pemimpin dalam gereja. Mereka harus hidup dalam kesetiaan pada istri mereka, memiliki kontrol diri, disiplin, dan memiliki reputasi yang baik di antara orang-orang di luar gereja. Kemudian peran istri, pemimpin gereja. Paulus menyebutkan peran istri, para pemimpin gereja diharapkan untuk setia dan mendukung suami mereka dalam pelayanan. Kemudian kriteria untuk diaken, kemudian tujuan dan fungsi gereja, kemudian misteri iman. Paulus menyebutkan misteri iman yang besar, yaitu datangnya Kristus ke dalam dunia, yaitu yang diakui dan dipercaya oleh malaikat-malaikat dan diberitakan oleh bangsa-bangsa. Kemudian di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 dengan 16, Tuhan Yesus juga memperingatkan tentang ajaran palsu. Paulus menyatakan bahwa di akhir zaman akan muncul ajaran palsu yang berasal dari roh sesat, akan menyesatkan banyak orang. Oleh karena itu Timotius harus waspada dan memperhatikan ajaran yang sesuai dengan kebenaran. Kemudian pentingnya kesucian dan ketekunan, kemudian contoh yang baik. Paulus mendorong Timotius untuk menjadi teladan dan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian, sehingga ia bisa memberitakan dan mempengaruhi jemaatnya. Tugas seorang pengajar. Paulus mengingatkan Timotius untuk melayani dalam pengajaran dan pemahaman akan firman Allah, sehingga ia bisa menjadi seorang pengajar yang efektif dan dikenal karena kesetiaannya terhadap ajaran Alkitab. Penekanan pada keselamatan dan kesucian. Paulus menekankan pentingnya bertekun dalam keselamatan dan kesucian, bahwa keselamatan bukan hanya untuk kehidupan ini, tapi juga untuk kehidupan yang akan datang. Melalui pasal ini, Paulus memberitakan nasihat dan dorongan kepada Timotius untuk tetap teguh dalam iman, waspada terhadap ajaran-ajaran palsu, dan menjadi teladan yang baik bagi jemaatnya dalam kesucian dan kesetiaan Kristus. Kemudian ini saya percepat. Melalui pasal ini, Paulus memberitakan nasihat yang kuat tentang pentingnya sikap terhadap kekayaan, peringatan bahaya cinta akan uang, serta dorongan untuk mempertahankan iman dan menjauhkan diri dari godaan-godaan dunia. Dan terdapat di kitab Injil Timotius, di kitab Timotius maksudnya. Kita langsung ke 2 Timotius. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan 26, sana dikatakan, kuatkanlah dirimu dalam anugerah. Paulus mendorong Timotius untuk mengambil bagian dalam pelayanan dengan kuat dan bertekun dalam anugerah yang diberikan melalui Yesus Kristus. Melatih para pengajar. Paulus menekankan pentingnya melatih para pengajar dan memberitakan kebenaran Injil kepada orang lain, yang dapat juga melatih orang lain. Oke, saya langsung percepat saja. Ini karena slide-nya cukup banyak. Langsung kepada kesimpulan. Ya, jadi pada dasarnya
misi kontekstual yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius adalah lebih bersifat pengajaran-pengajaran yang disampaikan adalah yang bersifat em, karakter, ya lebih kepada karakter pemberdayaan atau pembinaan gereja. Melalui surat-surat kepada Timotius, Paulus juga memberitakan arahan mengenai struktur gereja, tata cara ibadah, dan perilaku yang sesuai dengan bagi anggota gereja. Dia memberikan prinsip-prinsip tentang bagaimana gereja harus berfungsi dan bagaimana umat harus berperilaku. Secara keseluruhan, melalui surat-surat kepada Timotius, Paulus memberikan landasan yang kokoh bagi pengembangan dan pertumbuhan gereja secara serta pembinaan pemimpin-pemimpin rohani yang kuat dan setia. Pesan-pesan tersebut tetap relevan dan menjadi sumber inspirasi bagi gereja-gereja dan para pemimpin rohani hingga hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang penting pada siswa dan dari besar